Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang pernah ada. Dan di video sekarang, kita akan lanjutkan diskusi kita tentang masyarakat digital dengan membahas dinamika interaksi individual dan dinamika kehidupan komunitas di masyarakat digital. Let's go! Ketika individu berinteraksi, gitu ya. Ini interaksi individual di dalam komunitas masyarakat digital. Yang menarik adalah, pertama, bahasa tertulis lebih banyak digunakan. Tapi boleh tolong ditantang Kang Aldi ya, kalau ternyata sekarang temuannya menunjukkan bahwa bahasa lisan juga sudah sebanding dengan bahasa tertulis di dunia digital. Nah, karena bahasa tertulis banyak banget digunakan, muncul fenomena-fenomena pembentukan makna berdasarkan simbol-simbol tertulis. Contoh sederhana, like. Jadi siapa yang belum nge-like videonya Kang Aldi? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Tapi teman-teman bisa lihat sendiri betapa berharganya like bagi para konten kreator. Padahal ini hanya sebuah tombol jempol. Iya toh? Like itu hanya sebuah tombol jempol. Kalau teman-teman pikir gitu ya. Like itu adalah tombol jempol di YouTube dan media sosial, gitu loh. Tetapi teman-teman bisa melihat seberharga apa sih tombol jempol itu bagi para konten kreator. Dia membentuk makna, gitu. Makna dari like itu terbentuk, sehingga konten kreator tuh banyak yang ngejar. Like, share, view, tentu saja kan biar dapat duit AdSense, gitu kan ya. Atau mungkin emoji, gitu ya. Emoji, hal-hal seperti ini nih, biasanya kalau pakai kayak gini tuh pakai gambarnya Lailanya Mobile Legends terus pakai buat emot ledekin orang. Atau ini, wih, menyala abangku. Atau ngasih bintang, ngasih tepuk tangan, emot kaget. Hal-hal kayak gitu tuh kan, emoji seperti itu kan maknanya dibentuk. Ini sebuah gambar dan kita membentuk makna dari gambar ini dengan cara bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Sehingga gambar ini gambar api kan, gambar api. Tapi orang pakai ini kan menyala abangku kan gitu ya. Nah, ini kan terbentuk dari interaksi kita di internet dengan orang lain. Setiap interaksi digital itu membentuk makna. Nah, makin ke sini tidak hanya interaksi digital secara tertulis, tetapi juga interaksi digital secara verbal, non tertulis gitu ya, secara terucap juga mulai membentuk makna. Nah, untuk ini coba pelajari pendapatnya Goffman. Ya. Goffman ini seorang sosiolog, udah pahamnya interaksionisme simbolik ya. Gitu. Nah, menurut Goffman ada beberapa poin menarik nih ya yang beliau angkat. Pertama, identitas itu dibentuk lewat simbol online. Sehingga nantinya simbol-simbol online dan segala rupa ini akan mendorong seseorang untuk membentuk self-presentation. Bagaimana dia mempresentasikan atau menyajikan dirinya di internet. Gitu, dengan memanfaatkan dan mempelajari menggunakan makna-makna yang terbentuk melalui interaksi digital. Gitu loh. Nah, ini boleh teman-teman pelajari lebih jauh ya pendapatnya Goffman tentang self-presentation. Ini tidak hanya berlaku di dunia digital, tapi juga berlaku di dunia nyata gitu ya. Hanya di dunia digital, karena interaksinya terjadi secara digital, berarti gambar-gambar tertulis, atau mungkin seperti ini video gitu ya, itu juga nanti membentuk makna tersendiri yang digunakan sama orang untuk membentuk self-presentation. Nah, mungkin contoh kasus teman-teman yang bisa teman-teman ikuti itu cantuk. Contoh kasusnya Rizky Ka'bah. Pernah dengar gak Rizky Ka'bah? Nih bukti kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Nah, mungkin contoh kasusnya Rizky Ka'bah bisa sama teman-teman pelajari deh. Dia membangun pesona atau persona yang pedes dan membangun pemaknaan simbol negatif terhadap profesi guru gitu kan. Bagi dia guru tuh gini gitu. Sampai kan kemarin katanya dia dilaporin sama PGRI karena dia Rizky Ka'bah menyatakan guru koruptor. Ketika Rizky Ka'bah berpendapat seperti itu, kalau dia menggeneralisasi semua guru jelek, enggak juga. Yang bagusnya kemana? Tapi kalau kita menggeneralisasi semua guru bagus, ada juga yang mohon maaf, kurang ajar, tuh ada juga. Gitu ya. Misal guru yang melarang guru lain untuk berteman dengan siswanya.
Kalau misalnya guru ini berteman dengan siswa atau ketahuan misalnya papasan ngobrol sama siswa langsung jadi fitnah, disebut pacaran, yang gitu-gitu kan, guru tukang biang kerok fitnah gitu kan ada aja. Tetapi sekali lagi nggak semua guru baik, nggak semua guru jelek. Sama halnya seperti semua profesi. Lalu bagaimana dinamika secara komunitas, Kang? Nah, dinamika kehidupan komunitas dalam konteks masyarakat digital itu bisa dipahami dari beberapa perspektif sosiologi, gitu ya. Pertama, dari perspektif fungsionalisme. Nah, menurut perspektif ini, komunitas digital itu menciptakan fungsi sosial. Ya, fungsi sosial seperti apa? Solidaritas, atau bisa juga membangun kolektif identity, atau identitas bersama, gitu ya. Misalnya kalau teman-teman join fandom, ini paling kelihatan nih kalau teman-teman join fandom. Bisa dirasakan sendiri, teman-teman merasa bagian dari fandom tersebut. Mengidentitaskan diri teman-teman dan mereka punya identitas kolektif. Yang nantinya fandom tersebut juga punya solidaritasnya tersendiri. Gitu loh. Nah, tetapi tidak hanya punya fungsi sosial yang konstruktif, masyarakat digital, dunia kehidupan digital pun juga punya fungsi sosial yang destruktif gitu ya. Ada isolasi digital, ketika seseorang diabaikan dan tidak dipedulikan secara digital. Gitu ya, yang suka cari perhatian kayak gitu tuh mungkin dia korban isolasi karena dia tidak digubris oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin juga penyebaran hoax, mungkin juga cyberbullying. Nah, ini juga beberapa hal yang terbentuk atas interaksi di masyarakat digital, gitu ya. Nah, ini semua juga menunjukkan bahwa interaksi di dunia digital itu mempunyai peran dan fungsinya tersendiri. Entah yang sifatnya konstruktif maupun pula yang sifatnya destruktif. Gitu. Nah, itu menurut fungsionalisme. Kalau menurut Marxisme, ya, ini perspektif favoritnya banyak banget sosiologi karena dianggap paling kritis. Kerjanya ngekritik. Memang iya. Ya. Bagi Marxisme, fenomena kehidupan masyarakat digital itu membuat eksploitasi pengguna. Kenapa? Karena pengguna internet itu membuat ada satu komoditas yang bisa diperjualbelikan, bahkan bisa menjadi suatu hal yang diperebutkan seperti halnya faktor produksi. Komoditas yang dimaksud adalah data. Data pribadi teman-teman itu berharganya luar biasa. Dan ketika teman-teman menggunakan hal-hal atau layanan di internet, teman-teman harus memberikan data pribadi teman-teman kepada penyedia layanan tersebut. Misal kalau pakai sosmed, berarti teman-teman kan memberikan nama, IP address, device, dan segala rupa. Yang itu tuh termasuk kebiasaan teman-teman, apa yang teman-teman cari di internet dan segala rupa, itu dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, bagi Marxisme, gitu ya, fenomena ini akan mendukung kapitalisme karena ada suatu hal yang dijadikan komoditas berharga yang diperjualbelikan sehingga mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo kapitalis, gitu ya. Dengan cara membuat mereka bisa mengeksploitasi lebih banyak hal dari orang-orang untuk mempertahankan posisi mereka dalam stratifikasi sosial kapitalis, yaitu burjosi dan proletar, gitu ya. Gitu. Dengan memperjualbelikan data, burjosi yang memiliki atau menguasai faktor produksi lebih banyak, juga mereka punya satu hal lagi yang mereka bisa kuasai secara digital, yaitu data. Yang otomatis mereka akan membuat bagaimana caranya para proletar ini memberikan data mereka kepada para burjosi untuk terus-terusan dijual, sehingga mereka tetap dapat untung dan bisa mempertahankan status quo-nya. Gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik mempelajari ini lebih lanjut, coba teman-teman pelajari yang disebut dengan dark patterns. Ya, dark patterns adalah desain UI atau UX yang berusaha untuk memanipulasi dan mengeksploitasi teman-teman untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum tentu teman-teman mau. Misalnya, tiba-tiba nginstal aplikasi terus langsung ditagih. Atau nginstal pinjol terus tiba-tiba langsung dapat pinjaman. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bagian dari dark patterns. Gitu ya, boleh dicek. Perspektif terakhir yang pengen aku angkat adalah feminisme. Bagi mereka, di masyarakat digital, lahir isu-isu gender baru yang timbul karena orang-orang berinteraksi di dunia digital. Misal, online harassment.
Mungkin juga representasi perempuan di dunia digital atau representasi gender gitu ya. Tapi secara khusus biasanya mereka ngomongin perempuan. Contoh sederhana deh. Coba kalau misalnya teman-teman ngelihat ada video perempuan cantik gitu. Sudah cantik, sporty, pakai pakaian yang revealing, ketat gitu ya. Sekarang bandingkan sama video cowok bodybuilder yang badannya bagus segala rupa. Lihat deh di komentarnya seperti apa respon orang-orang. Dominasi algoritma. Karena representasi gender yang sedemikian rupa, algoritma yang digunakan oleh media sosial untuk menyajikan kontennya sama teman-teman, itu jadi terdominasi sama preferensi satu gender tertentu. Entah itu laki-laki, entah itu pula perempuan. Gitu. Nah, ini hanya beberapa contoh hal dari feminisme yang mungkin bisa didiskusikan lebih jauh menarik gitu ya sama guru sosiologi teman-teman, atau mungkin sama aku juga boleh. Kalau teman-teman tertarik lebih jauh mendalami hal-hal seperti ini, coba pelajari yang disebut dengan filter bubble. Nah, filter bubble ini adalah salah satu hal yang sangat bisa digunakan untuk ngomongin online harassment, representasi gender, dan dominasi algoritma. Khususnya yang berkaitan dengan bias terhadap gender tertentu. Tuh. Nah, pada akhirnya masyarakat digital itu punya banyak banget hal yang bisa diangkat gitu ya, dan ini bukan satu topik sekali duduk langsung beres gitu ya. Dan ini akan bersifat sangat dinamis karena berkembang terus. Tetapi harapannya Kang Aldi adalah ini bisa jadi pengantar teman-teman untuk minimal, oh ini ya yang terjadi di dunia sekitar kita di internet yang kita pakai sehari-hari, ini ya, gitu kan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Gitu ya, sebarin video ini ke orang-orang. Dan kalau punya request video langsung taruh di komen. Bye.